Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Fisika Dasar 1, TPB 10, akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Sebelumnya, apa itu roket air? Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas minuman ringan. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya udara yang terkompresi. Roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum tekanan momentum. Fluida dinamis hukum Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, semakin kecil tekanannya, dan begitu juga sebaliknya. Semakin kecil kecepatan fluida, semakin besar tekanannya. Lalu, langkah pembuatan roket air adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu ada double tip, gunting, cutter, plastisin, selotip, 2 botol plastik, dan kardus. Harus kita lakukan adalah memotong salah satu botol yang kita siapkan untuk diambil bagian kepalanya, lalu isi dengan plastisin sebagai pemberat. Lalu, gulung sepotong kertas menjadi berbentuk kerucut. Ini akan menjadi bagian kepala roket, lalu bungkus kepala roket dengan selotip. Ini akan menjadi kuat dan tahan air. Lalu selanjutnya, tempelkan kepala roket pada tutup botol yang dipotong dan telah diberikan pemberat. Ambil kardus yang tipis dan potong 3-4 buah bentuk segitiga, karena ini akan menjadi sirip dari roket. Maka, cobalah untuk memotong dengan sudut yang tepat supaya dapat membuat roket berdiri tegak. Setelah itu, tempelkan sirip yang telah dipotong pada bagian bawah roket, rekatkan atau lem untuk memasangnya. Lalu, lubangilah botol minum untuk memasukkan nozzle sebagai tempat memasuk udara yang akan dipompa. Lalu tutup dipasang pada bagian bawah badan roket air. Dan roket air sudah siap untuk diterbangkan. Mekanisme penerbangan roket air. Untuk menerbangkan roket air, pertama kita harus menyiapkan area yang luas, mengisi air pada roket sebanyak sepertiganya, memasukkan selang pompa ke nozzle roket, mengatur sudut kemiringan roket, pompa roket hingga muncul gelembung pada roket air. Ketika tekanan dalam roket dirasa cukup dan kuat, segera lepaskan penahan pada roket air. Gelembung yang muncul pada roket saat dipompa akan terlihat seperti pada video berikut. Gimana sih cara kerja roket air? Udara tekan yang ditambahkan akan menciptakan sebuah gelombang yang mengambang di atas air dan kemudian menekan volume udara di atas botol. Botol akan dilepaskan dari pompa, air didorong keluar dari nozzle oleh udara terkompresi, botol bergerak menjauh dari air karena mengikuti hukum Newton 3. Sebagian botol diisi air dan disegel, kemudian botol akan bertekanan dengan gas. Biasanya, udara akan dikompresi dengan pompa ataupun kompresor dengan standar sampai dengan 125 PSI. Air dan gas yang digunakan dalam kombinasi menyediakan sarana untuk menyimpan energi potensial. Yang keempat, kemudian air akan meningkatkan fraksi massa dan memberikan momentum yang lebih besar ketika dikeluarkan nozzle roket. Ada pula rumus untuk berat jenis pada roket air sebagai berikut. Ada juga rumus untuk fluida dinamis dalam pipa horizontal sebagai berikut. Maka, hubungan antara tekanan fluida terhadap roket air yaitu: pertama, alirannya tidak berputar. Yang kedua, nilai viskositasnya tinggi. Yang ketiga, tidak terjadi pemampatan. Yang keempat, kerapatan fluida yakni konstan serta bersifat stabil dan lebih besar dari kecepatannya.
Selanjutnya, roket air adalah sebuah penelitian sederhana berupa permainan yang dapat meluncur jauh dan tinggi, menggunakan air sebagai bahan bakar dan tekanan udara sebagai gaya dorong yang menekan air. Penelitian ini cukup sering digunakan di kalangan komunitas dan pencinta ilmu pengetahuan. Juga sering diikutsertakan dalam kompetisi sains pada berbagai kriteria perlombaan. Roket air dapat dibuat dengan metode sederhana dengan bahan dasar utama botol plastik dan kardus. Roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum kekekalan momentum. Dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.